Hai, welcome to my YouTube channel Arum Sulistianingsih. Don't forget to like, comment, and subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik tentang pendidikan dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan pembahasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa dikenal dengan sebutan P5 yang menjadi penanda implementasi kurikulum merdeka. Setelah pembahasan ini diharapkan Ibu Bapak mampu menerapkan perencanaan P5 di sekolah Ibu Bapak masing-masing, menerapkan pelaksanaan P5 di sekolah Ibu Bapak, dan yang terakhir menerapkan penilaian dan pelaporan P5 di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Berikut ini adalah beberapa dokumen acuan yang perlu Ibu Bapak pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan implementasi P5 di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Yang pertama adalah dokumen tentang kompetensi dan tema P5, kemudian panduan perencanaan dan pengembangan P5 di satuan pendidikan, serta penjabaran konteks proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum. Semua dokumen ini bisa Ibu Bapak unduh di tautan berikut ini. Untuk panduan pengembangan P5, tampilan bukunya adalah seperti ini. Hampir sama kurang lebih dengan panduan yang lama, hanya di sini terdapat kalimat yang menyatakan edisi revisi tahun 2024. Baik, Ibu Bapak mungkin sudah sangat familiar dengan istilah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa sih P5? Bagi Ibu Bapak yang mungkin baru mengimplementasikan P5 atau mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2024-2025, maka tahun ini merupakan tahun pertama Ibu Bapak akan melaksanakan P5 di sekolah Ibu Bapak. Baik, berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022, P5 merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan P5 dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada, P5 dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan P5. Baik Ibu Bapak, ini ada kalimat yang sangat menarik. Yang pertama, P5 dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Jadi P5 bukan merupakan proyek mata pelajaran Ibu Bapak. Jadi bukan berarti ketika mata pelajaran bahasa Indonesia diambil 1 jam untuk P5, maka nanti mapel bahasa Indonesia akan melaksanakan proyek bahasa Indonesia secara terpisah. Mapel IPA melaksanakan proyek IPA secara terpisah. Bukan seperti itu. P5 dilaksanakan secara terpisah, dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi P5 dirancang sesuai dengan tema-tema yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian Ibu Bapak, sekolah Ibu Bapak dapat melibatkan atau berkolaborasi bersama masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan P5. Misalkan Ibu Bapak mengambil tema kewirausahaan, kemudian Ibu Bapak mengamati bahwa dari orang tua siswa maupun dari lingkungan masyarakat di satuan pendidikan Ibu Bapak terdapat sosok wirausahawan sukses yang mampu menemukan potensi peluang usaha
yang akhirnya mengangkat perekonomian tidak hanya untuk dirinya tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Ibu bapak berkolaborasi dengan beliau dan menghadirkan beliau di sekolah sebagai salah satu sumber belajar, maka itu sudah sangat membantu anak-anak untuk belajar langsung dari pakarnya. Ibu bapak juga bisa melibatkan pihak-pihak lain yang bisa diajak kolaborasi atau bekerja sama dalam melaksanakan P5 di sekolah. Jadi di P5 ini ibu bapak bisa sangat fleksibel, bisa sangat leluasa untuk menggandeng berbagai pihak yang dapat memberikan wawasan ataupun tambahan pengetahuan dan juga insight-insight baru bagi anak-anak untuk memperluas wawasan mereka dan juga keterampilan mereka. Baik, Ibu Bapak, prinsip pengembangan P5 itu ada 4. Yang pertama holistik, yang bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, ya, tidak secara parsial. Kemudian kontekstual, artinya bahwa kegiatan P5 ini berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran yang nyata yang dihadapi dalam keseharian anak-anak. Jadi konteks P5 ini diharapkan erat dengan kehidupan sehari-hari maupun lingkungan sekitar anak-anak sebagai bahan utama pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya berpusat pada peserta didik. Hal ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek sesuai minatnya. Dan yang terakhir adalah eksploratif, yang berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry. Baik, Ibu Bapak, sekarang kita akan masuk ke dalam alur tahapan perencanaan P5. Yang pertama, Ibu Bapak membentuk tim fasilitator atau tim pelaksana P5 di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Kemudian melakukan identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5, menyusun modul P5, dan yang terakhir setelah melaksanakan adalah merancang strategi pelaporan hasil P5. Baik, kita mulai dengan langkah yang pertama, membentuk tim pelaksana P5. Tim pelaksana P5 terdiri dari koordinator dan juga pendidik atau fasilitator P5. Kepala sekolah menentukan seorang koordinator dan selanjutnya membentuk tim pelaksana. Seorang koordinator P5 mengelola maksimal 3 kelas dan mendapatkan total jam tambahan 6 jam pelajaran untuk 3 kelas tersebut. Jadi seorang koordinator P5 mendapatkan jam tambahan 2 JP untuk 1 kelas yang dikoordinirnya. Dan seorang koordinator paling banyak hanya boleh mengelola 3 kelas. Kemudian jumlah koordinator bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Baik, jadi saya ingin membahas di sini terlebih dahulu. Jadi Ibu Bapak, seandainya di sekolah Ibu Bapak, contoh misalkan di kelas 7 memiliki rombongan belajar sebanyak 3, maka Ibu Bapak boleh mengambil 1 koordinator untuk 3 kelas tersebut, dan koordinator tersebut akan mendapatkan jam tambahan sebanyak 6 jam pelajaran. Ibu Bapak izin mengingatkan bahwa yang mendapatkan jam tambahan hanya koordinatornya saja, sedangkan untuk pengajarnya itu tidak mendapatkan jam tambahan, ya, hanya koordinatornya saja. Kemudian siapa yang boleh menjadi koordinator? Boleh wakil kepala sekolah, boleh guru yang sudah memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, ataupun guru lainnya sesuai dengan kebutuhan dan analisis yang dilakukan oleh sekolah. Bagaimana dengan pengajarnya? Bagaimana dengan pelaksananya? Maka diharapkan pelaksana dari P5 adalah
ibu bapak dewan guru yang mengajar di kelas tersebut. Contoh, P5 dilaksanakan di kelas 7, maka yang menjadi pengajar sebaiknya adalah ibu bapak guru yang mengajar di kelas 7. Langkah kedua dalam perencanaan pelaksanaan P5 adalah identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Identifikasi ini dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Jika pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di sekolah ibu bapak itu di bawah 50%, maka sekolah ibu bapak masuk dalam kategori tahap awal. Tetapi apabila jumlah pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek berjumlah lebih dari 50%, maka ibu bapak wajib menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di sekolah? Jika belum, maka sekolah ibu bapak masuk ke kategori tahap awal. Jika sudah, maka ibu bapak harus menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin ilmu? Jika belum, maka sekolah ibu bapak masuk ke kategori tahap berkembang. Jika sudah, ibu bapak harus menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? Jika belum punya, sekolah ibu bapak masuk ke kategori tahap berkembang. Dan jika sudah punya, maka ibu bapak diminta untuk menjawab pertanyaan terakhir. Apakah sudah ada keterlibatan mitra? Artinya, apakah sekolah selama melaksanakan pembelajaran berbasis proyek selama ini sudah berkolaborasi dengan pihak lain yang mendukung proses pembelajaran? Jika tidak, maka sekolah masuk dalam kategori tahap siap, dan jika ya, maka sekolah sudah masuk dalam kategori tahap mahir. Lalu, apa implikasi dari kategori sekolah ibu bapak dalam pelaksanaan P5? Baik, implementasinya dalam P5, jika ibu bapak sekolah ibu bapak masuk dalam kategori tahap awal, maka ibu bapak boleh menggunakan modul proyek yang disediakan di PMM. Boleh mengadopsinya secara utuh. Dan jika ibu bapak sekolahnya masuk dalam kategori tahap berkembang, maka sekolah ibu bapak dapat membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi ibu bapak bisa melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lakukan penyesuaian terhadap modul proyek yang sudah ada sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik di sekolah ibu bapak. Bagaimana dengan sekolah yang masuk dalam kategori tahap siap? Maka ibu bapak boleh menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek sebagai referensi untuk mengembangkan proyek yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi di sini ibu bapak boleh menjadikan proyek yang sudah disediakan itu sebagai referensi untuk sekolah ibu bapak mengembangkan proyek yang sesuai, yang kontekstual dengan kondisi lingkungan ibu bapak masing-masing. Lalu bagaimana dengan sekolah yang sudah masuk dalam kategori tahap mahir? Maka ibu bapak disarankan untuk mengembangkan proyek berdasarkan tema dan pembelajaran yang bermakna. Mengembangkan proyek yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik terlibat dalam perencanaan proyek dan rancangan proyek disebarkan melalui aplikasi daring Kemendikbudristek untuk pendidik atau sekolah lain. Jadi ibu bapak nanti menyusun modul mandiri yang kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah ibu bapak masing-masing. Jadi ibu bapak menyebarkan rancangan proyek tersebut melalui PMM, diunggah di PMM. Baik,
Langkah berikutnya, ketika ibu bapak sudah membentuk tim pelaksana, sudah menentukan kategori sekolah, maka berikutnya ibu bapak menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu P5. Ketentuan ini termuat dalam buku panduan pelaksanaan P5 di halaman 62. Dalam tahapan ini, kepala sekolah bersama tim pelaksana P5 menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus untuk dikembangkan. Kemudian, setiap tahun disarankan untuk memilih 2-3 dimensi untuk P5. Di setiap tahun ajaran, tema dapat dilakukan secara berulang jika dianggap masih relevan atau diganti dengan tema lain untuk memastikan eksplorasi terhadap seluruh tema yang tersedia. Jadi ibu bapak, boleh sekali tema P5-nya diulang, tetapi mohon diperhatikan untuk tidak mengulang kegiatan P5 yang sama persis, karena hal ini cenderung akan membuat anak-anak bosan dan justru kita akan lebih sulit dalam menilai dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan dalam diri anak. Baik, untuk tema-tema P5 sudah ditentukan, sudah disediakan oleh pemerintah untuk jenjang SD sampai dengan SMK atau SMA, ada di seperti yang ditampilkan di layar. Yang pertama ada tema kearifan lokal. Baik, di tema ini bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Jadi di tema ini boleh diambil oleh jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK. Di tema ini anak-anak akan dibimbing untuk berdiskusi, untuk mengamati, untuk presentasi, untuk menampilkan berbagai macam budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar yang ada di sekolah ibu bapak masing-masing. Nah, ini sungguh sangat luar biasa mengingat negara kita Indonesia itu memiliki sangat banyak budaya dan kearifan lokal ya. Ibu bapak boleh membimbing anak-anak untuk mengeksplor tarian, berbagai tarian daerah, kemudian permainan tradisional, budaya-budaya setempat yang memang menjadi ciri khas tempat atau daerah ibu bapak masing-masing. Berikutnya ada tema rekayasa dan teknologi. Di dalam tema ini bertujuan untuk membimbing anak berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Contoh misalkan di lingkungan sekitar sekolah atau di lingkungan sekolah masih sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Sumber air yang ada banyak jumlahnya, tetapi air yang dihasilkan itu tidak jernih. Nah, maka bisa jadi anak-anak dibimbing untuk berkolaborasi untuk menemukan solusi atas adanya air yang tidak jernih tadi. Boleh membuat saringan air untuk penjernih atau dan seterusnya. Bisa juga misalkan anak-anak memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung atau memudahkan kegiatan dirinya. Contoh, pemanfaatan Canva yang akan membantu anak-anak untuk membuat poster-poster sekolah dan seterusnya. Tema berikutnya yaitu kewirausahaan. Di tema ini anak-anak dibimbing untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi anak-anak dibimbing untuk menganalisis peluang usaha atau potensi ekonomi yang ada di lingkungan terdekat mereka. Contoh misalkan sekolah yang terletak di pinggir sungai atau dekat dengan laut atau pantai gitu ya, yang memiliki potensi ekonomi banyaknya ikan yang melimpah atau hasil-hasil laut yang melimpah. Anak-anak dibimbing untuk menemukan potensi ekonomi yang bisa diambil atau dilakukan dari banyaknya
hasil laut yang melimpah tersebut. Contoh, misalkan anak-anak dibimbing untuk berwirausaha, mengolah produk hasil laut, dimulai dari identifikasi hasil laut yang ada, peluang usaha yang bisa diambil, bagaimana mengolah produk tersebut, bagaimana mengemas produk tersebut, bagaimana mempromosikan mempromosikan produk tersebut, bagaimana teknik marketing apa yang akan digunakan, bagaimana proses penjualan produk tersebut sampai kepada penghitungan rugi dan laba yang akan dilakukan, sehingga anak-anak memiliki pengalaman yang utuh di tema ini. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Di tema ini anak-anak mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Jadi di sini anak-anak dibimbing untuk saling menumbuhkan tenggang rasa, menghormati satu sama lain, ya, sesama, berbeda tetapi tetap satu jua. Tema berikutnya adalah gaya hidup berkelanjutan. Dalam tema ini, anak-anak belajar untuk memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak dibimbing untuk misalkan memahami dampak dari karbon, memahami dampak dari banyaknya sampah, memahami misalkan dampak hutan yang gundul, penebangan hutan secara liar, dan seterusnya. Jadi anak-anak boleh diajarkan tentang bagaimana bijak dengan sampah, bagaimana memanfaatkan sampah organik, mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang berguna, bagaimana memilah-milah sampah atau mendaur ulang sampah menjadi suatu barang yang bernilai guna, atau bagaimana melakukan penghijauan lingkungan sekolah, dan seterusnya. Tema yang berikutnya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Nah, tema ini berkaitan dengan upaya untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Dalam tema ini masuklah bagaimana pencegahan bullying, kesehatan diri anak, bahaya narkoba, bahaya merokok, kemudian pergaulan bebas, dampak dari pergaulan bebas masuk di tema ini. Berikutnya adalah tema suara demokrasi. Dalam tema ini, anak-anak dibimbing untuk merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan atau dalam dunia kerja. Biasanya di sini anak-anak akan dikenalkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, boleh praktek pemilihan ketua OSIS, pemilihan pengurus MPK, pemilihan pengurus kelas, ya. Bagaimana kita bisa memberikan ide dalam diskusi, kriteria-kriteria apa yang bisa memenuhi seorang ketua OSIS misalkan. Bagaimana cara berkampanye yang baik, apa sih prinsip-prinsip pemilihan yang ada, apa yang harus dilakukan ketika pemilu terjadi misalkan, apa sih tugas-tugas misalkan ketua OSIS itu dalam lingkup yang sederhana. Nah, tema-tema tersebut merupakan tema-tema yang bisa diambil dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Hanya saja untuk tema suara demokrasi ini khusus untuk SMP dan SMA atau SMK. Nah, kemudian ada satu tema khusus yang hanya untuk SMK atau MAK, itu ya, Madrasah Aliyah Kejuruan. Ya, ini tema kebekerjaan. Ya, jadi di tema ini memang hanya khusus untuk SMK. Baik, Ibu Bapak. Nah, dalam 1 tahun ajaran di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Jadi di jenjang PAUD itu 1 sampai dengan 2 proyek dengan tema yang berbeda. Tingkatan SD 2 sampai 3 proyek dengan tema berbeda, SMP 3 sampai 4 proyek, SMA, MA, SMA, LB kelas 10 3 sampai 4 proyek. Sedangkan kelas 11 dan 12 itu 2 sampai 3 proyek.
SMK kelas 10 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kepekerjaan. SMK kelas 11 2 proyek, 1 tema pilihan dan 1 tema kepekerjaan. SMK kelas 12 1 proyek tema kepekerjaan, dan SPK 2 sampai dengan 3 proyek P5 dengan tema yang berbeda. Untuk kelas 13 pada SMK program 4 tahun tidak perlu melakukan P5. Baik, tahapan berikutnya Ibu Bapak yaitu alokasi waktu pelaksanaan P5. Pengalokasian waktunya SD itu total 1 tahun ini total jumlah JP setahun ya Ibu Bapak. SD kelas 1 sampai 4 itu totalnya 252 JP. Kelas 6 224 JP. SMP kelas 7 dan 8 itu 360 JP per tahunnya. SMP kelas 9 320 JP. SMA kelas 10 432 JP. SMA kelas 11 198 JP. SMA kelas 12 176 JP. Sedangkan untuk SMK kelas 10 itu 288 JP, kelas 11 144 JP, kelas 12 32 JP. Untuk SMK kelas 12 program 4 tahun itu 144 JP. Sedangkan SMK kelas 13 program 4 tahun itu tidak ada P5-nya. Ibu Bapak, P5 itu bisa dilakukan dengan 3 pilihan waktu. Untuk SMP total 1 minggu P5-nya itu kan 10 jam, mohon maaf. Total waktu P5 untuk tingkat SMP itu 10 jam. Per minggunya 10 jam, total setahunnya 360 JP dengan asumsi 1 tahun itu memiliki 36 minggu. Pilihan yang pertama adalah sekolah boleh menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan P5. Misalnya hari Jumat full gitu ya, seluruh jamnya itu digunakan untuk proyek, boleh. 1 hari Sabtu full untuk proyek selama 10 jam, atau Senin 10 jam, boleh. Kemudian yang berikutnya, mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari untuk P5. Jadi boleh misalkan di hari-hari tertentu itu diambil 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari untuk P5. Atau pilihan ketiga, Ibu Bapak boleh mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan P5 dalam 1 periode waktu. Misalkan proyek pertama Ibu Bapak memerlukan waktu 120 JP. Nah, 120 JP itu dipadatkan menjadi 1 bulan misalkan. Jadi 1 bulan itu full anak-anak dan ibu bapak guru melakukan P5. Ya, jadi tidak melakukan pelajaran intrakurikuler di 1 minggu tersebut. Kenapa? Karena dipadatkan untuk P5. Ya, nah ibu bapak, jika ibu bapak memilih sistem alokasi waktu 3 pilihan ini, semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Nah, ibu bapak silahkan sesuaikan mana pilihan waktu yang paling tepat, yang paling cocok dengan kondisi di sekolah ibu bapak masing-masing. Jadi di sini tidak ada paksaan harus milih pilihan yang pertama, harus 1 hari untuk P5, tidak. Atau harus dibagi menjadi beberapa hari, ngambil 1 sampai 2 jam terakhir, tidak. Atau harus sistem blok. Ibu bapak silahkan diskusikan bersama tim pelaksana P5-nya, kemudian pilih waktu pelaksanaan yang terbaik, yang paling sesuai, paling cocok dengan kondisi lingkungan atau kondisi sekolah ibu bapak masing-masing. Nah, waktu pelaksanaan P5 ini hendaknya terkoneksi dengan penjabaran kalender pendidikan yang ada di sekolah, sehingga program di sekolah itu bisa teratur gitu ya, bisa terlaksana dengan baik. Kapan proyek pertama dimulai, kapan puncaknya gitu ya, kapan selesainya, kapan proyek kedua dimulai, kapan selesainya, itu terlihat dengan baik di penjabaran kalender pendidikan sekolah. Nah, contoh pemetaan dimensi tema dan alokasi waktu seperti ini.
Proyek pertama dimensinya ini temanya kearifan lokal, alokasi waktu sekian, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, satu proyek dilaksanakan dimulai dengan orientasi, diakhiri dengan puncak P5. Nah, puncak P5 ini Ibu Bapak izin merupakan sebuah perayaan atas proses belajar yang dialami anak selama mengerjakan proyek. Puncak P5 ini hendaknya bermakna dan reflektif untuk anak. Jadi bukan ajang untuk adu gengsi sekolah. Izin, mohon maaf sebelumnya. Puncak P5 bukan ajang untuk bermewah-mewahan, ya, untuk keren-kerenan gitu ya, mewah-mewahan antar sekolah atau antar kelas gitu, bukan. Jadi puncak P5 esensinya adalah perayaan atas proses belajar yang dialami anak. Dan ini harus bermakna dan reflektif untuk siapa? Untuk anak dan juga untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P5. Contoh, di sekolah A mengambil proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Siswa dibimbing untuk berdiskusi, memilah sampah tentang jenis sampah yang ada di sekolah, memilah sampahnya, kemudian mendaur ulang sampah yang ada di sekolah. Sampah organiknya dibuat kompos, sampah anorganiknya botol plastik dibuat menjadi tempat pensil maupun barang lainnya yang berguna. Puncaknya, anak-anak melakukan presentasi dan pameran produk yang sudah mereka buat. Nah, Ibu Bapak boleh sekali mengadakan pameran ini, misalkan di depan orang tua siswa. Silahkan. Boleh pameran ini atau puncak ini Ibu Bapak mengadakan acara tersendiri, kemudian mengundang pihak-pihak tertentu, silahkan. Tetapi ini bukan kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah bagaimana anak mampu merayakan apa yang sudah dialaminya selama melaksanakan proyek tersebut. Anak bisa presentasi, kemudian mampu menjelaskan selama proyek itu apa yang dia rasakan. Bagaimana rasanya dia melakukan proyek, bagaimana rasanya dia berkolaborasi dengan teman-temannya, tantangan apa yang dihadapinya, bagaimana caranya atau solusi apa yang dia temukan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi, pembelajaran apa yang dia dapatkan, kemudian apa yang harus diperbaiki jika dia melakukan atau mengikuti proyek-proyek berikutnya. Ya, ini yang menjadi esensi yang penting bagi anak. Jadi bukan untuk, jangan sampai justru malah ketika di puncak anak-anak malah justru mendapatkan bully ketika produk yang mereka buat ketika proyek itu tidak berhasil. Ibu Bapak, berhasil atau tidaknya produk yang dibuat ketika proyek P5 bukan merupakan penilaian utama. Karena penilaian utama dalam P5 adalah karakter anak. Bagaimana dengan P5 ini kita bisa menumbuhkan karakter anak yang tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi menurut hemat saya tidak apa-apa ketika anak melakukan proyek tapi pada akhirnya produknya gagal gitu ya. Tidak berhasil dengan baik atau tidak sempurna, tidak apa-apa. Yang penting adalah anak tahu kenapa produknya bisa gagal. Bagaimana prosesnya? Apakah ada tahapan yang terlewati atau di mana letak miss-nya, letak kesalahannya? Bagaimana dia dan teman-temannya bisa berkolaborasi untuk menemukan solusi untuk tantangannya tersebut. Bagaimana dia dan teman-temannya tetap solid sampai akhir meskipun produknya gagal, tetapi mereka bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini adalah esensi utama dari P5. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir jika Ibu Bapak tidak perlu minder jika misalkan merayakan P5 dengan sangat sederhana. Karena bukan kemewahan yang kita cari di puncak P5, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama anak merayakan
proses belajar yang kita alami selama proyek tersebut. Baik, Ibu Bapak, ketika P5 sudah dilakukan, maka satu proyek selesai, Ibu Bapak langsung buat laporannya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Laporan P5 itu terdiri dari ini. 1. Laporan pelaksanaan P5 dari awal hingga puncak P5. Laporan biayanya jika ada biaya yang dikeluarkan. Misalkan Ibu Bapak menganggarkan membuat spanduk untuk puncak P5 yang dianggarkan di BOS. Ada biaya konsumsinya, ada biaya peralatannya, dan seterusnya. Maka silahkan dibuat laporannya. Daftar hadir P5. Lembar pengamatan, jurnal penilaian, modul P5, refleksi dan dokumentasi. Ibu Bapak, poin dari nomor 3 sampai nomor 5 ini ada di perangkat P5 yang nantinya akan kita bahas setelah ini. Dokumentasi ini sering hal yang sepele tapi kadang kita lupakan gitu ya. Hal yang sebenarnya hal penting, bukan hal sepele. Hal penting tapi kita anggap sepele gitu ya. Kadang-kadang kelupaan kita, ya nggak difoto tadi, nggak divideoin pas anak-anak lagi atau pas kita lagi kegiatan gitu ya. Padahal ini penting banget, ini dokumentasi ini penting sekali. Baik, perangkat P5. Jadi Ibu Bapak, bagi yang mungkin baru pertama kali gitu ya mengadakan P5, Bu, saya ngapain gitu ya, ketika masuk kelas gitu ngapain saya, atau saya bawa apa, bawa modul aja terus ngapain gitu ya. Jadi Ibu Bapak, perangkat P5 itu terdiri dari daftar hadir, timeline-nya atau jadwalnya, kemudian lembar pengamatan, jurnal penilaian, dan modul P5. Nah, mari kita berlatih ya. Sekarang saya akan menyampaikan gitu ya, memberikan contoh tentang beberapa dokumen yang mungkin bisa Ibu Bapak atau yang diperlukan ketika pelaksanaan P5. Yang pertama tadi adalah SK atau tim pelaksana ya. Ibu Bapak berdiskusi, kemudian menentukan tim pelaksana, kemudian terbitlah SK. SK tim pelaksana. Izin, ini hanya contoh saja. Saya langsung ke lampiran pertama. Di sini Ibu Bapak, di lampiran pertama Ibu Bapak boleh menuliskan atau mencantumkan penanggung jawab dari proyek ini, Bapak Kepala Sekolah, kemudian tuliskan koordinatornya, kemudian tuliskan semua nama guru yang mengajar di kelas 7 yang terlibat di P5. Sekali lagi, di lampiran pertama terdiri dari penanggung jawab, koordinator, dan semua pendidik atau tenaga pendidik yang mengajar atau terlibat dalam P5. Jadi semua guru yang mengajar di kelas 7 terlibat di P5, cantumkan semua namanya di sini. Di lampiran kedua, Ibu Bapak boleh memecah tim pendidik tadi sesuai dengan tema. Misalkan Ibu Bapak di kelas 7 memiliki 10 guru mapel yang mengajar di kelas 7 dan semuanya terlibat di P5. Maka silakan sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah, mana yang paling cocok. Apakah 10 guru itu akan terlibat secara bersama-sama dan berkelanjutan di 3 proyek. Jadi di proyek pertama 10 guru terlibat, proyek kedua 10 guru terlibat, proyek ketiga 10 guru terlibat. Silakan. Boleh, silakan. Atau Ibu Bapak guru mau pisah. Di tema ada 3 proyek ya, 3 tema. Tema pertama ada 3 orang guru yang bertanggung jawab. Tema kedua ada 3 orang guru bertanggung jawab. Tema ketiga ada 4 orang guru yang bertanggung jawab. Boleh seperti itu. Nah, silahkan masukkan di lampiran kedua. Nah, Ibu Bapak, di sini tim ini nanti berkewajiban untuk menyusun P5 itu mulai dari tahap perencanaan sampai ke membuat laporan dan penilaian di rapotnya, input rapotnya. Gitu ya. Jadi izin Ibu Bapak, misalkan di tema 1, contoh tema kewirausahaan itu ada 3 orang, maka 3 orang tersebutlah yang bertanggung jawab untuk dari awal prosesnya sampai pelaksanaan P5,
puncak pembuatan laporan dan pengisian atau input nilai raportnya. Kemudian di lampiran 3 ini uraian tugas ya, uraian tugas dari tim pelaksana P5. Nah, data-data ini saya ambil dari panduan pelaksanaan P5 edisi revisi tahun 2024. Ibu Bapak boleh membuat SK dengan modul yang berbeda, silahkan sesuaikan dengan kondisi sekolah Ibu Bapak masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja. Baik, berikutnya kita akan masuk ke perangkat P5 Ibu Bapak. Nah, izin Ibu Bapak, ini hanya contoh sederhana gitu ya, perangkat P5. Jadi apa sih yang kita bawa ketika masuk kelas ngajar P5 gitu? Kita ngapain? Apa yang kita bawa? Atau apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, ini adalah contoh perangkat P5. Dokumen ini Ibu Bapak bawa ketika ngajar P5, masuk P5 di kelas gitu ya. Nah, dimulai dari cover ini sederhana sekali. Ibu Bapak boleh buat yang lebih cantik, yang lebih menarik gitu ya, sesuai kondisi sekolah Ibu Bapak. Perangkat pelaksanaan P5 SMP berapa, temanya apa, kelas berapa, tahun pelajaran berapa. Kemudian diikuti di lembar kedua, itu ada daftar hadirnya, kelas berapa, semester berapa, temanya apa. Kemudian nama siswanya, kemudian ini pertemuannya, pertemuan P5 yang keberapa ya, keterangannya dan seterusnya ya. Oke, berikutnya di sini ada tentang catatan atau pembagian dimensi, tema, dan alokasi waktu. Jadi Ibu Bapak tim pelaksana P5 segera merumuskan dimensi, tema, dan alokasi waktu. Dimulai dari proyek pertama, deskripsi. Deskripsi itu merupakan berisi gambaran di proyek itu kegiatannya apa, proyek ini tentang apa yang akan dilakukan anak-anak, gambaran besarnya ya. Kemudian relevansi proyek ini dengan kondisi sekolah apa, kemudian gambaran umum apa sih yang akan didapatkan anak-anak ketika melakukan proyek ini. Kemudian topiknya apa, topik dari proyek ini apa. Ibu Bapak juga bisa munculkan judul proyeknya gitu ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian berikutnya setelah topik, Ibu Bapak di bawahnya ada dimensi. Jadi dimensi ini adalah karakter apa yang akan kita tumbuh kembangkan pada anak melalui proyek ini. Dimensi apa gitu ya, karakter apa. Kemudian temanya apa, alokasi waktunya berapa JP, kapan dimulai, kapan berakhirnya gitu ya. Silahkan dituliskan di sini. Begitu juga dengan proyek kedua dan proyek ketiga, atau kalau 2 proyek ya 2 aja gitu ya. Baik, berikutnya setelah halaman dimensi tema, maka kita akan lanjutkan lagi ke sini, dimensi elemen dan subelemen. Jadi ini setiap proyek Ibu Bapak, ini kalau di 1 tahun ada 3 proyek, berarti Ibu Bapak perlu membuat halaman ini sebanyak 3 halaman gitu ya, sesuai dengan proyeknya. Ini rincian saja dari setiap proyek, temanya apa, topiknya apa, kemudian di tema tersebut dimensi apa yang akan dikembangkan, elemennya apa, subelemennya apa, deskripsi fase sesuai sekolah Ibu Bapak. Ini contoh deskripsi fase D-nya apa, dan bukti ketercapaian dari fase ini itu apa. Contoh misalkan di sini saya ngambil tema kewirausahaan. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada alam, subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Deskripsi fase D-nya, atau ini untuk SMP ya, kelas 7 dan sampai 9, mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Bukti ketercapaiannya, siswa mampu menganalisis masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka, masalah yang terkait alam. Kemudian siswa mampu menemukan peluang usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Ini hanya contoh saja. Jadi Ibu Bapak, dimensi, elemen, subelemen, dan deskripsi ini Ibu Bapak tinggal ambil saja di dokumen ini, Permendikbud nomor 31 tahun 2024 ya. Kemudian Ibu Bapak tinggal cari sesuai dimensi apa yang Ibu Bapak akan kembangkan untuk anak-anak di proyek tersebut. Dan Ibu Bapak tuliskan di kolom tadi. Nah, ini contohnya dimensi elemen, dimensi beriman bertakwa, gitu ya. Kita langsung cari tabelnya aja. Di sini ada tabelnya. Nah, ini dia Ibu Bapak. Izin saya menjelaskan di tabel ini Ibu Bapak. Ini jika Ibu Bapak menyusun modul sendiri gitu ya, sekolahnya sudah menyusun modul sendiri atau memang ingin memodifikasi modul yang ada disediakan pemerintah. Di sini ada dimensi beriman bertakwa. Kemudian di kolom paling kiri ini adalah subelemen. Nah, ini di baris ini ada elemennya, ini elemen akhlak beragama. Kemudian ada elemen akhlak pribadi. Kemudian ada elemen akhlak kepada manusia. Ada elemen akhlak kepada alam. Jadi setiap dimensi itu Ibu Bapak memiliki turunan lagi ya, memiliki elemen-elemen lagi. Jadi dari dimensi misalkan beriman bertakwa, kita mau rinci lagi nih, mau spesifik lagi di proyek ini, kita mau anak-anak itu karakternya di elemen apa? Apakah akhlak pribadi? Apakah akhlak kepada alam? Apakah akhlak beragama gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak silahkan pilih mana yang paling cocok atau mana yang ingin dikembangkan di sekolah Ibu Bapak masing-masing di proyek tersebut. Nah, ini contoh elemen akhlak kepada alam. Subelemennya ada banyak juga, ada beberapa. Ibu Bapak tinggal pilih mana yang paling cocok di proyek tersebut. Nah, kemudian tadi di contohnya tadi adalah ini, menjaga lingkungan. Izin saya tampilkan dulu. Oke. Baik, nah di sini. Nah, ini ya, elemennya akhlak kepada alam, subelemennya dari sini, menjaga lingkungan alam sekitar. Deskripsi fase D. Nah, ini Ibu Bapak sudah ada deskripsi fasenya. Ya, fase dari PAUD, fase A sampai fase F. Ya, ini contohnya fase D. Tinggal dikopas saja, diketik, di copy paste dari sini sesuai fasenya ya ke kolom ini. Nah, Ibu Bapak, di bukti ketercapaian ini maksudnya apa sih indikatornya anak bisa mencapai ini, mencapai tujuan atau deskripsi fase D ini apa? Bagaimana atau buktinya apa kalau anak-anak sudah bisa mewujudkan rasa syukur ini, yang mewujudkan deskripsi karakter di fase D-nya ini. Nah, ini Ibu Bapak diskusikan bersama teman-teman di sekolah. Baik. Kemudian Ibu Bapak berikutnya, setelah Ibu Bapak menentukan elemen dan subelemen beserta dimensinya, Ibu Bapak melakukan penjabaran. Itu ya. Penjabaran penilaiannya, rubrik penilaiannya. Jadi sekali lagi di P5 ini yang dinilai adalah karakternya. Jadi untuk dimensi, contoh di dimensi ini, apa sih sikap atau karakter seperti apa sih yang bisa digolongkan atau masuk dalam kategori mulai berkembang? Karakter seperti apa sih yang dikategorikan sedang berkembang? Kategori karakter seperti apa yang berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang? Jadi Ibu Bapak ini tentukan, rumuskan bersama tim pelaksana. Anak dikategorikan mulai berkembang karakter ini, dimensi beriman bertakwanya dengan elemen subelemen ini jika anak atau siswa mulai mampu menganalisis masalah dan seterusnya. Jadi Ibu Bapak ini tinggal dirumuskan bersama tim pelaksananya, gitu ya. Kategori karakter seperti apa yang dia masuk ke mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang.
Ibu Bapak boleh susun ini dengan menjabarkan tujuan tadi dari bukti ketercapaian atau dari deskripsi capaian fase. Boleh dikembangkan dari situ. Seperti itu. Berikutnya, Ibu Bapak, setelah ada rubrik penilaian, Ibu Bapak tim pelaksana menyusun timeline-nya atau jadwalnya. Ya. Tema apa, topik apa, kelas berapa, hari tanggalnya kapan, materinya apa, pengajarnya siapa. Nah, kenapa di P5 ini disarankan atau dianjurkan bahwa yang mengajar itu tim teaching gitu ya, mengajar secara tim, tidak sendiri-sendiri, karena tujuannya adalah biar kita bisa berkolaborasi untuk memaksimalkan tumbuh kembang karakter anak. Jadi contoh, izin, mohon maaf, ini hanya contoh saja. Kegiatan P5-nya dimulai dari hari Jumat, tanggal 19 Juli. Materinya orientasi. Nah, ini misalkan pendidiknya siapa yang masuk gitu ya. Pertemuan berikutnya materinya apa? Pendidiknya siapa? Ini hanya contoh ya Ibu Pak, contoh saja. Pertemuan berikutnya materinya apa, pendidiknya siapa, dan seterusnya sampai pada puncak perayaan P5 ya. Dan refleksi dan evaluasi. Ibu Bapak boleh refleksi dan evaluasinya ini menjadi satu di kegiatan puncak, boleh Ibu Bapak pisah gitu ya. Silahkan sesuaikan dengan kondisi Ibu Bapak masing-masing. Jadi dengan adanya jadwal ini Ibu Bapak tidak perlu khawatir, Ibu Bapak tinggal lihat, oh besok saya ketemunya atau masuknya di tanggal sekian, hari sekian, materi yang harus saya sampaikan ini gitu ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, di sini Ibu Bapak juga bisa saling berkolaborasi karena tadi kan tim teaching. Misalkan di pertemuan yang ini bagaimana misalkan karakter atau kegiatan yang dilakukan anak-anak sudah sampai mana progresnya dan seterusnya. Nah, kemudian di setiap pertemuan P5, Ibu Bapak guru itu wajib melakukan penilaian atau penilaian karakter gitu ya. Jadi izin ini hanya salah satu contoh saja untuk mempermudah bagaimana Ibu Bapak nanti akan menilai karakter yang muncul di anak. Setiap pertemuan kita punya materi yang berbeda. Nah, dari dimensi ini, dimensi yang sudah ditentukan tadi, setiap pertemuan itu ada materinya. Nah, tujuan dari materi itu apa terkait dengan dimensi yang dipilih. Nah, ini dituliskan. Kemudian kita akan nilai bagaimana karakter siswa di pertemuan tersebut. Apakah sudah mulai berkembang? Apakah sedang berkembang? Apakah berkembang sesuai harapan? Ataukah sangat berkembang? Nah, jadi dari sini lembar ini dicetak sejumlah pertemuan P5. Jadi kalau pertemuan P5-nya ada 20 kali pertemuan, maka lembar ini juga dicetak sebanyak 20 rangkap. Jadi setiap pertemuan guru melakukan penilaian. Nah, nanti rata-rata atau karakter yang nilai yang paling sering muncul itulah yang nantinya akan kita input ke rapot P5. Contoh misalkan P5-nya karakternya nilainya paling sering muncul adalah SB. Dari 20 pertemuan 19 diantaranya SB. Maka nilai anak tersebut di rapot nanti adalah SB di karakter atau di dimensi yang sudah ditentukan tersebut. Nah, Ibu Bapak, tadi disampaikan bahwa pengajar P5 itu tim teaching. Jadi misalkan di pertemuan pertama ada anak izin mohon maaf namanya Arum misalkan ya, nilainya masih MB. Nah, ini maka guru silakan berdiskusi. Bapak, kemarin saya masuk di kelas 7 itu si Arum masih nilainya masih saya kasih MB karena kemarin dia belum bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi nanti mohon di pertemuan berikutnya kita bisa mencari cara atau memfasilitasi dia agar dia bisa berpartisipasi lebih aktif seperti itu. Nah, kemudian Ibu Bapak,
Selain mengisi jurnal penilaian ini, ibu bapak guru yang masuk di kelas P5 juga wajib mengisi ini, jurnal pengamatan. Ini juga lembar ini dicetak sejumlah pertemuan. Jadi tema apa, topik apa, pertemuan keberapa, hari tanggal, pengajarnya siapa, tujuan yang ingin dicapai di pertemuan itu apa. Kemudian kita tuliskan selama pertemuan itu bagaimana kegiatan anak, bagaimana karakter anak, bagaimana apa yang dilakukan anak selama pertemuan tersebut. Ini hanya contoh saja izin. Nama siswa Arum gitu ya. Keterangannya Arum masih pasif dalam diskusi, belum memberikan ide tetapi dia tidak ribut di kelas. Contoh anak namanya Sulis. Sulis belum mampu bekerja sama dalam kelompoknya, masih ribut dan bermain dengan anak di kelompok lain. Tia belum aktif dalam membuat clipping. Tia masih suka ribut sendiri, mengganggu teman yang menari, dan seterusnya. Jadi ibu bapak ini sangat berkaitan dengan ini. Tujuan yang ingin dicapai di hari itu apa, di pertemuan itu apa. Misalnya pertemuan itu tujuannya adalah berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk menentukan atau berdiskusi tentang keragaman budaya yang ada di lingkungan sekolah dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses anak-anak dalam berdiskusi, proses anak-anak dalam belajar di proyek P5 hari itu. Nah, jadi dari poin cover tadi sampai di poin 6 ini, lembaran ini ibu bapak jilid jadi satu, kemudian lengkapi dengan modul P5-nya. Inilah yang ibu bawa masuk ke P5 ya, ke kelas untuk mengajar P5. Jadi ibu bapak sudah ada panduannya, selain membawa juga perlengkapan atau peralatan lain yang digunakan untuk P5. Nah, ibu bapak izin di sini di halaman terakhir ya, itu ada lembar refleksi. Nah, di sini di lembar refleksi ini ibu bapak boleh berikan kepada anak-anak untuk membantu mereka melakukan refleksi selama pelaksanaan proyek berlangsung. Yang pertama, aku terlibat aktif dalam proyek profil ini. Nanti anak-anak diminta untuk menjawab sesuai dengan kondisi mereka yang sejujurnya dengan memberikan tanda centang. Suasana proyek profil membuat saya bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak ya. Aku nyaman untuk mengungkapkan pendapat selama proyek ini. Pembelajaran dalam proyek profil ini membekali diriku sebagai warga yang baik, dan seterusnya. Yang terakhir, berikan 3 kata yang menggambarkan proyek profil ini. Keren, luar biasa, awesome. Jadi ini nanti akan menjadi bahan refleksi anak-anak dan juga ibu bapak sebagai tim pengajar atau fasilitator di proyek P5 tersebut. Nah, ibu bapak, lembar refleksi ini juga saya ambil dari sini, dari buku panduan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ibu bapak, itu mungkin ya perangkat P5 sampai ke refleksinya. Nah, ini nanti ketika satu proyek selesai, maka ibu bapak dokumen ini dijilid jadi satu, ditambahkan dengan tadi laporan biaya jika ada, ditambah lagi dengan dokumentasinya. Nah, jilid jadi satu, jadilah dia laporan P5 untuk satu proyek. Nah, ibu bapak tinggal melanjutkan kembali untuk proyek-proyek berikutnya. Nah, baik ibu bapak, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah menyimak dari awal sampai akhir penjelasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersama saya. Semoga sesi ini atau pembahasan ini bermanfaat untuk ibu bapak semuanya. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar, dan kita akan bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.